Halo sahabat cerdas, anak hebat, generasi penerus bangsa. Apa kabar semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita belajar di tema 8, subtema 1, pembelajaran 2 tentang siklus air. Langsung saja anak cerdas, kita mulai belajar bersama-sama. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, maka perlu kalian pahami terlebih dahulu apa itu tentang siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Sahabat cerdas, siklus air itu memiliki beberapa tahapan, yaitu penguapan atau evaporasi, pengembunan atau kondensasi, dan hujan ataupun presipitasi, serta limpasan dan infiltrasi. Air di permukaan bumi, air di laut, di danau maupun di sungai, jika kena matahari, jika terkena panas matahari, maka dia akan mengalami penguapan atau disebut evaporasi. Marilah sahabat cerdas, sama-sama kita perhatikan penjelasan siklus air berikut. Penguapan itu terbagi menjadi 3, yaitu transpirasi atau penguapan yang terjadi dari tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan itu airnya mengalami penguapan. Nah, penguapan dari tumbuh-tumbuhan disebut transpirasi. Kemudian penguapan pada air, air laut, air danau, air sungai, maupun dari hewan dan juga manusia, hewan dan manusia jika kepanasan juga mengalami penguapan. Nah, penguapan hewan, manusia, dan air laut tersebut disebut evaporasi. Kemudian yang ketiga adalah penguapan dari es di kutub, atau disebut sublimasi. Nah, penguapan di kutub ini, sublimasi, hanya ada di kutub saja. Kalau di suhu biasa hanya ada transpirasi dan evaporasi. Kemudian ketika air tadi sudah mengalami penguapan, maka terjadi yang namanya kondensasi. Nah, apa itu yang disebut kondensasi? Kondensasi adalah proses perubahan air dari gas menjadi cair atau kita kenal dengan istilah pengembunan. Pada siklus hidrologi ataupun daur air, maka kondensasi terjadi di atmosfer akibat perubahan suhu dan tekanan. Akibat adanya kondensasi ini, maka air akan berkumpul membentuk awan hitam yang siap turun sebagai hujan ketika mencapai titik jenuh. Baiklah sahabat cerdas, selanjutnya adalah presipitasi. Kalau awan tersebut sudah banyak menggumpal kemudian terjadi perubahan suhu di atas atmosfer, maka dia akan jatuh menjadi butiran-butiran air atau nama lainnya adalah pengendapan atau presipitasi. Presipitasi merupakan produk dari kondensasi. Nah, presipitasi dapat terjadi karena adanya pendinginan dan penambahan uap air, sehingga air yang terbentuk di awan tersebut mencapai titik jenuh. Semakin banyak uap air yang terbentuk di atmosfer, maka tetesan air yang ada di awan akan semakin banyak dan semakin berat. Ketika awan tidak mampu lagi menampung banyaknya air, maka air tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk hujan. Air juga akan turun dalam bentuk salju ketika suhu berada di bawah titik beku atau 0 derajat Celcius. Karena rendahnya suhu ketika musim dingin, maka uap air di atmosfer akan terkondensasi menjadi es yang padat tanpa melalui tahap cair. Es yang terbentuk akan menyerap dan membekukan uap air tambahan dari udara di sekitarnya menjadi kristal salju yang kemudian jatuh ke bumi. Berikutnya adalah ketika air hujan tersebut sudah turun, baik itu ke tanah ataupun ke air laut lagi, maka air ini yang jatuh ke tanah dari dataran tinggi ke dataran rendah, dari dataran tinggi ke dataran yang lebih rendah, atau mengalir dari dataran tinggi ke dataran yang lapisan tanahnya lebih rendah, maka ini disebut limpasan. Kalau yang tentang infiltrasi, kalau air hujan tersebut yang jatuh dan kemudian masuk ke dalam tanah atau ke pori-pori tanah, maka namanya adalah infiltrasi. Jadi, masuknya air melalui pori-pori tanah atau pori-pori batuan.
disebut infiltrasi. Bagaimana sahabat cerdas? Cukup jelas ya? Coba kalian review lagi, kalian putar-putar lagi agar lebih jelas dan lebih paham lagi ya. Oke, baiklah, untuk review kita ulang sekali lagi. Tahapan-tahapan siklus air ada 5, yaitu yang pertama adalah penguapan. Penguapan sendiri terbagi menjadi 3, yaitu evaporasi, transpirasi, serta sublimasi. Kalau evaporasi sendiri adalah penguapan yang terjadi di antara air laut ataupun air danau ataupun air sungai yang terkena cahaya matahari, maka dia akan menguap. Itu disebut evaporasi. Kemudian transpirasi adalah penguapan yang terjadi pada tumbuhan, dan sublimasi atau penguapan yang terjadi di kutub es ya, di kutub es atau sublimasi. Nah, kalau di suhu biasa hanya ada 2, yaitu transpirasi dan evaporasi. Kemudian ketika air tersebut sudah mengalami penguapan, maka terjadilah kondensasi. Yang ketiga adalah presipitasi ataupun turun hujan. Kemudian hujan yang turun ke tanah dari yang dataran lebih tinggi ke dataran yang lebih rendah disebut limpasan. Lalu air yang terjadi atau air yang jatuh dan masuk ke pori-pori tanah ataupun masuk ke pori-pori berbatuan itu disebut infiltrasi. Bagaimana sahabat cerdas untuk pembelajaran hari ini tentang siklus air? Sudah paham ya? Jika belum paham silahkan diputar kembali supaya lebih memahami lagi. Baik, sekarang saatnya kita berlatih. Silahkan dikerjakan di buku tugas kalian masing-masing dengan rapi ya. Pertanyaan pertama adalah silahkan gambarkan siklus air dengan rapi ya di buku gambar kalian. Kedua adalah jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan penguapan evaporasi, penguapan transpirasi, dan sublimasi. Pertanyaan ketiga adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan kondensasi, presipitasi, limpasan, dan infiltrasi. Baik anak-anak, selamat belajar.